itu almarhumah ibu saya. Sambil melihat bayangan almarhumah ibu saya sedang memasak rendang, saya menangis terseduh dibarengi suara takbir dari musola seberang rumah. Terima kasih ya Allah atas kesempatan yang Engkau berikan. Aku gak tahu itu ibu atau bukan, tapi yang penting aku bisa lihat ibu lagi. Dan aku ngirim Al-Fatihah untuk ibu saat itu. Saat itu saya sekilas melihat di langit-langit garasi seperti ada sosok yang menggelantung dengan mata merah dan senyuman yang mengerikan. Ketika saya melihat lagi ke arah garasi, sosok itu seperti melompat ke arah saya. Setelah itu saya nggak ingat apa yang terjadi. Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di podcast Malam Kliwon episode 678. Mantap, 6 Jupan. Ya, Dan ini adalah Ramadan. Ramadan. salah. Lebaran. Taqabbalallahu wa minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua teman Kliwon yang merayakan di seluruh dunia. Nah, itu dia. Semoga kita semua kembali ke fitri. Yes. Amal ibadah selama Ramadan Amin. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Selamat Minal lebaran. aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Episode kali ini hanya untuk mengucapkan Lebaran karena kita ingin merayakan bersama keluarga. Betul. Singkat saja, terima kasih sudah membersamai podcast Malam Kliwon di bulan Ramadan ini ya. Ya, selamat Lebaran teman-teman. Dadah. Kita mau makan opor. Dadah. Enak banget kayak gitu ya. Kali bisa begitu. Gitu. Gofar Hilman, gue begitu dah kalau gue Gofar Hilman. Yang ada dimarahin sama teman Kliwon kan. Aduh, ya pas banget nih di tema edisi Lebaran kali ini. Kita juga udah menyiapkan 2 buah cerita yang berkaitan banget nih sama Lebaran. Nah, cerita pertama nih. Halo Om Bimo, Om Danu, kenalin nama saya Atalah. Ini sebenarnya iya namanya Atalah. Artinya apa ya? Nggak tahu sih. Ini sebenarnya cerita yang entah serem atau enggak ya. Cuma didengerin aja deh. Kejadian ini tepat H-1 sebelum Hari Raya Lebaran Idul Fitri tahun 2023 kemarin. Kebetulan ini tahun kedua saya tanpa ibu. Ibu sudah meninggal sejak tahun 2021 karena terserang kelenjar getah bening. Ya, itu suatu momen paling pahit dalam hidup saya. Kehilangan cinta pertama laki-laki. Karena itu saya harus bisa menjadi seorang anak laki-laki pertama, bahkan jadi seorang ibu buat adik saya yang saat itu masih kelas 1 dan kelas 4 SD. Soal beres-beres rumah, masak itu hal kecil bagi saya. Sudah menjadi turunan dari almarhumah ibu yang memang perempuan Jawa yang rajin, detail dan telaten. Juga didikan dari ayah saya yang berprofesi sebagai tentara. Apalagi ayah saya jebolan sekolah calon tamtama Pengalengan. Oh iya. Yang terkenal keras, Ya. tegas, ya memiliki niat meluruskan anak-anaknya, tapi terlalu berlebihan. 2 komponen itu yang membuat saya jadi anak laki-laki serba bisa dan tangguh. Langsung ke inti cerita ya. Sore itu tanggal 21 April 2023, tepat H-1 Idul Fitri. Semua bahan masak rendang, kari ayam, dan sambal goreng kentang ati sapi udah saya pisahkan dan siap untuk masak. Saya mulai masak pada jam 5 sore, sembari menunggu jam buka puasa yang kurang lebih masih 1 jam ke depan. Saat mulai masak, saya hanya bisa merenung, di mana saya, adik-adik dan ayah tuh sibuk nunggu ibu yang sedang masak mempersiapkan untuk Lebaran besok di ruang TV. Namun sekarang sudah berubah. Sekarang saya yang menggantikan tugas ibu. Tanpa tersadar, air mata saya menetes. Saat itu juga saya hanya bisa berdoa, "Ya Allah, aku kangen ibu. Boleh gak aku minta ibu bantuin masak sama aku sore ini?"
biar rasa masakannya persis seperti masakan ibu dulu. Di situ saya makin menangis haru, tapi harus saya tahan dan hapus air mata saya, karena ayah saya baru pulang dinas dan siap masuk ke dalam rumah. Waktu berlalu dan udah menunjukkan jam 11 malam kurang nih, dimana hampir 3 jam kompor nyala untuk masak rendang dan kari ayam. Ini waktunya saya untuk cek masakan saya di dapur. Saat menyibak hordeng pembatas antara dapur dan ruang TV, detik itu juga saya diam mematung. Saya takut, tapi ketakutan itu masih bisa saya kontrol. Saya mundur perlahan, mencoba memerhatikan objek yang sedang berdiri di depan kompor dari samping horden dengan seksama. Barangkali saya ngantuk karena kelelahan. Kurang dari 10 detik, saya memerhatikan objek tersebut. Tubuh wanita yang menapak itu berbalik badan ke arah saya dan tersenyum sambil memegang sutil rendang. Ya, itu almarhumah ibu saya. Saya menangis, menatap bayangan ibu dari samping horden pembatas. Saya beranikan diri untuk mendekat, namun bayangan itu malah memudar. Saya selalu ingat dari cerita yang disampaikan di PMK, kalau bayangan semakin dikejar malah hilang. Baiklah, saya tahan di situ. Saya berdiam diri di samping hordeng sambil melihat bayangan almarhumah ibu saya sedang memasak rendang. Saya menangis terseduh dibarengi suara takbir dari musola seberang rumah. Makin membuat saya sendu dan sesak karena menahan tangis. Cukup saya memandang bayangan itu, saya mendekat ke arah kompor, mematikan kompor rendang dan kari. Anehnya, sutil masih ada di samping kompor. Tempat terakhir saya meletakkan sutil rendang. Saya nggak mempedulikan hal itu, saya buka pintu dapur yang langsung hadap ke kebun singkong kecil kami. Memori indah terbentuk di situ. Saya meluapkan hal aneh yang barusan saya rasakan di kebun kecil kami. Saya hanya bisa berpikir positif. Mungkin ini jawaban dari doaku ya. Ibu kesini mau bantuin aku kan. Sambil mencoba berpikir positif, saya menata pikiran saya. Saya ambil minum dan menutup pintu dapur sambil mengucap, "Terima kasih ya Allah atas kesempatan yang Kau berikan. Aku gak tahu itu ibu atau bukan, tapi yang penting aku bisa lihat ibu lagi." Dan aku ngirim Al-Fatihah untuk ibu saat itu. FYI, Om Bimol, Om Danu, kami berdua, ini saya dan almarhum ibu, waktu 2019, kami sering dengerin om-om sekalian. Katanya ibu, pembawaan om-om itu kaku dan sok serem. Tapi kita masih setia nungguin episode baru di tiap minggunya. Karena saat itu baru 3 episode kalau gak salah. Oh iya. Dan bosen kalau diulang terus. Ya. Alhamdulillah sekarang PMK banyak peningkatan. Doa dan dukungan teman Kliwon memberikan kontribusi buat PMK. God bless you ya, om-om semua, termasuk yang ada di back endnya PMK. Semoga makin berkibar dan memberikan hiburan buat semua teman Kliwon yang dari yang suhu sampai yang newbie. Ya. Saya juga ada cerita sedikit di kampus yang ada di Kota Mendoan, Purwokerto. Kapan-kapan saya ceritakan ya. Oh oke. Kebetulan sekarang saya lagi magang di depo minyak Plumpang sampai pertengahan September. Doain saya kuat dan bisa nemuin sedikit kisah yang ada di sini ya, agar bisa jadi pelajaran kita semua. Thank you Om. Thank you. Saya pamit, dadah. Deponya kok bunyi-bunyian gitu ya? Plumpang. Deponya bunyi-bunyian. Sama seperti beberapa nama orang ya. Sama daerah di Bali juga tuh tadi. Klungkung. Cowok cewek berarti? Cewek ya? Atalah cowok. Cowok ya? Iya. Cowok ini Mas Atalah nih adalah anaknya tentara. Tentara harus hitam. Sap. Tidak ada putih-putih. Sap. Seperti kamu ini. Sap. Tapi Mas Atalah ini gue bisa menangkap bahwa beliau adalah orang yang cukup melankolis sebenarnya. Sap. Udah. Jadi ketemu bapaknya yang modelnya begitu. Bener. Bapaknya pulang lagi mewek kan langsung. Iya. Kenapa kamu nangis?
Sap. Sap. Kamu jangan menangis. Sap. Masak rendang. Sap. Sama kari. Sap. Sambal ati. Sap. Papa mau tidur. Tam-tama pengalengan. Keren. Sap. Masak rendang. Sap. Buka pintu. Keluar. Hei, kenapa kamu menangis? Tidak. Dan Sekarang lanjut masak. siap. Masak rendang. Siap. Pakai sambal hati. Sap. Sambil mewek. Sambil mewek. Sap. Aduh, lucu banget. Maaf ya Mas Atala ya, lucu ini. Aduh. Sedih sebenarnya ya, tapi Benar. ya entah siapa yang dia lihat gitu, tapi sosoknya seperti ibunya. Ya. Assalamualaikum almarhumah ibu. Apa ya? Yang tadi kan datang gitu. Lagi megang itu Pak, megang sutil. Ih, kaget juga sih ya, ketemu sosok yang kita sayang gitu. Kalau kata temen gua ya, merinding gua barusan. Jangan deh, udah deh. Apa ya? Merinding apa merendang? Itu dua hal yang berbeda. Kamu kok begitu? Saya lagi merendang. Barusan merendang gue. Pantesan bau kelapa. Ini pas banget takbiran ya berarti ya. Iya Pak, di malam takbir nih, Ya. habis sidang isbat. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Kita mesti telanjang. Ayo. Lagu diayoin. Goblok. Itu gue tiap Ebit Gade berkumandang gitu. Kita mesti telanjang. Lah ayo. Gas. Iya. Ya, Gak ada sosok lain ya tadi ya. Sosok Iya, yang menyerupai ibunda. Ibunda. Mengobati kerinduan lah. Ya. Sedih sih pasti. Ada harunya gitu. Apalagi pas lebaran ya. Iya, kebayang lebaran tuh berasa banget ya. Maksudnya transisi dari rumah lu rame, banyak keluarga, apalagi yang ditempatin untuk nginep. Kayak di hari pertama, hari kedua, abis itu mulai normal lagi tuh langsung tes gitu loh. Kayak hampa lagi rasanya. Terasa hidupku tanpa dirimu. Iya, hari Laso tuh diputusin begitu, celeng kepet deh, pating cengkau, malah kadak. Hampa terasa tuh, bener. Lo baru diputusin aja langsung celeng kepet gitu. Cemen amat lo jadi Cemen cowok lo. lo. Baru diputusinnya udah celeng kepet begitu. Celeng kepet malang kadak pating cengkau begitu. Biasa aja. Wojet. Aduh tolol. Oke, kita ke cerita berikutnya. Salam kenal, saya Izumi dari Jakarta. Orang Jepang. Saya pendengar baru PMK, baru sekitar 2 bulan. Dan saya suka cara Kak Bimo dan Kak Danu bercerita yang seru, lucu, dan kadang tidak terasa horornya. Likers. Saya mau cerita pengalaman saya waktu numpang di rumah om saya sekitar tahun 2016. Rumah om saya ini tuh di daerah Cibarusah. Sebenarnya rumah ini adalah rumah yang disewa om saya buat usaha bank keliling miliknya. Sedikit gambaran tentang rumah ini. Rumah om saya berada di pinggir jalan besar. Di samping kanan ada gang menuju perkampungan, sedangkan di samping kiri seperti lahan kosong yang banyak rumput liar. Di bagian depan ada garasi dengan pintu rolling door, dan pintu rumahnya tuh berada di samping dari arah gang. Jadi kalau masuk ada ruang kecil. Di bagian depannya ada kamar. Kalau di sisi kiri dari ruangan itu ada ruangan yang cukup besar yang dibuat untuk ruang kerja. Lalu ada kamar kedua dan paling belakang ada dapur.
kamar mandi, serta pintu keluar yang tembus ke gang. Karena waktu itu saya masih pengangguran, akhirnya saya numpang tinggal di rumah om saya. Waktu saya datang, om saya punya satu karyawan perempuan, sebut saja Narti. Dan ada sekitar 6 karyawan laki-laki. Saya tinggal di kamar yang paling depan bareng dengan Narti. 2 minggu pertama saya tinggal di sana gak ada yang aneh. Hingga suatu hari, ketika semua karyawan bank keliling pergi sekitar jam 9 pagi, saya langsung beberes rumah dan lanjut cuci baju. Gak tahu karena saya terlalu fokus atau gimana ya, ketika saya sedang membilas baju, tiba-tiba kepala Narti muncul dan menyengir gak jelas. Sontak saya kaget tuh. Nah, si Narti ini setelah mengagetkan saya langsung lari ke arah depan. Saya yang kesel langsung mengejar. Cuma anehnya, saat saya cari si Narti ini, dia tuh gak ada. Saya cek ke kamar, ternyata Narti sedang tidur pulas banget. Saat itu saya langsung mikir, kalau Narti tidur di sini, lalu yang tadi di kamar mandi yang ngagetin saya itu siapa? Semenjak hari itu saya sering merasa ada sosok yang selalu melihat saya sambil menyengir. Dan nyengirnya tuh menyeramkan. Tapi saya gak peduli dan mencoba mengabaikannya. Singkat cerita, 2 minggu menjelang lebaran Idul Fitri, Narti berhenti kerja dan mau pulang kampung. Otomatis tinggal saya sendirian yang perempuan di rumah itu. 2 hari setelah Narti mudik, seperti biasa setelah para karyawan pergi, saya beberes rumah. Setelah selesai, saya nonton TV di ruang kerja. Dari ruang kerja itu bisa langsung melihat ke arah garasi. Saat itu saya sekilas melihat di langit-langit garasi seperti ada sosok yang menggelantung dengan mata merah dan senyuman yang mengerikan. Saya mencoba mengabaikannya. Tapi tiba-tiba telinga saya berdenging sangat kencang sampai membuat saya gak nyaman. Ketika saya melihat lagi ke arah garasi, sosok itu seperti melompat ke arah saya. Setelah itu saya gak ingat apa yang terjadi. Ketika saya sadar, hari sudah sore dan TV yang tadi menyala sekarang sudah mati. Saya memilih diam dan gak cerita kejadian itu kepada siapapun. Namun puncaknya terjadi setelah lebaran. Di rumah itu saya tinggal sendiri karena semua orang masih mudik. Awalnya sih gak ada kejadian aneh. Hingga setelah makan malam, saya lupa nih jam berapa. Saya nonton film Krishna di Antv. Kayak gue. Karena bosen, saya matiin TV menggunakan remote. Lalu saya matiin kipas dan meletakkan remote di samping kipas angin. Setelah itu saya masuk ke kamar dan mendengarkan radio dari HP menggunakan headset. Mungkin cukup lama sampai HP saya mati karena saya lupa mengisi daya. Karena HP mati, saya lanjut membaca novel yang baru saya beli. Saat sedang baca novel, samar-samar saya dengar suara TV. Awalnya saya mikir suara TV itu dari tetangga. Saya sempat kesel. Kok udah malam tapi volumenya kencang banget. Namun setelah saya pikir lagi, di sisi kanan rumah itu gang, sedangkan di sisi kiri lahan kosong. Dan suara TV itu semakin keras. Sepertinya sumbernya dari ruang kerja. Dengan memberanikan diri saya keluar kamar. Saya keluar dari kamar. Dan benar saja, TV itu menyala dengan volume keras. Bahkan channelnya berubah-ubah sendiri. Saya yang udah mulai takut langsung matiin TV dan cabut kabelnya. Lalu berlari ke kamar. Sesampainya di kamar saya mencoba untuk tidur. Namun anehnya saya mendengar suara napas yang sangat kencang ditambah suara gedoran pintu. Awalnya suara gedoran itu dari pintu kamar, lalu seperti berpindah ke semua pintu di rumah itu. Saya hanya bisa pasrah sambil berdoa. Bukannya berhenti, suara gedoran itu semakin keras, bahkan terdengar seperti ada suara tawa. Saya hanya bisa pasrah dan berharap malam cepat berlalu dan langit segera pagi. Setelah semua orang kembali dari libur lebaran, akhirnya saya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Demikian pengalaman saya, Kak. Maaf kalau kepanjangan, susunannya berantakan dan mungkin gak terlalu serem. Oke, lain kali dia mau cerita lagi. Terima kasih Kak Bimo, Kak Danu. Semoga PMK makin sukses. Thank you. Oke, berarti
sosok yang dia lihat atau meneror dia tuh konsisten satu sosok ini ya? Iya, si Seringai ini. Bukan dong, kalau Seringai ntar ada Semi sama Aryan Sama Kemot. Kemot. Iya ya, pas puasa ya berarti. Pas ya? puasa. Serem juga tuh si Narti tadi tuh. Tapi berarti Nartinya nggak pernah digangguin? Nggak tahu, nggak diceritain. Oh, nggak diceritain ya. Dia di cerita ini tuh cuma dia doang berarti yang ngerasa diteror gitu ya. Karena kan dia nggak mau cerita ke siapa-siapa juga kan. Jadi pendem aja gitu sendiri. Kayak ilmu. Hah? Kayak Topo ilmu. pendem. Jadi ini dia rumah Om di daerah Cibarusa. Cibarusa tuh Bekasi ya? Bekasi, iya kan? Bekasi Bukannya Tangerang malah kabupaten ya? Nggak tahu lagi gue. Ini Bekasi jauh ini. ya. Dekat Cikarang. Jadi di rumahnya itu tuh semacam ini ya, mes apa sih? Karena ada banyak karyawan yang tinggal kan. Kayak kita waktu itu nonton Krisna pagi-pagi ya di Antep. Itu dah. Pas lagi nginep di Bali. Ya. Akhirnya gangguannya tuh adalah penampakan sampai akhirnya suara gedoran ya. Kalau suara diodoran gimana? Ya. Lur. Gitu. Kalau suara diodoran Aku nah, sampai lagi. nah gitu. Nah, Sebuah warung di mana iganya itu Mas Ardi. itu dah. Kan tadi sempat pingsan ya. Nggak ada yang bangunin tuh berarti dia tuh. Iya ya. Di garasi kan, dia ngeliat ke garasi kan. Nggak diceritain. Lain kali teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman horor kayak begini ya, terus sampai pingsan, coba dah ceritain sadarnya gimana gitu. Kalau yang kebetulan nggak ada orang atau gimana gitu. Apakah dibangunin? Apakah tiba-tiba bangun atau gitu? siuman sendiri? Iya, tadi tuh dia juga bilang kalau dia ditabrak hantu ya. Kagak ditabrak, Apa sih? Ditabrak ditemprokin. Kan loncat gitu, wup gitu langsung nggak Oh, sadar. kayak di Terekam. Ya kayak diterekam gitu ya. Oh, ditabrak mau beda cerita. Ditabrak kayak apa ya? Begitu dah, kayak kue udah. Kayak kue geplak sama kue satu. Bimo bingung denger kue satu. Gue juga bingung sih awal-awal. Okeng, terima kasih teman Kliwon yang sudah berbagi cerita, apalagi ceritanya soal Lebaran. Nah itu dah. Sekali lagi kita mau ngucapin selamat Idul Fitri buat semua teman Kliwon. Yes, selamat berlebaran dan berliburan bersama keluarga. Ya. Kita ketemu lagi nanti habis liburan. Dadah. 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 Happy Eid guys.